datang serangan di kota Mekah. Nah, jadi ngaran Mekah ini sudah maju, sudah menjadi kota besar, ekonominya maju. Tadilah karena orang-orang bahaji, terus lalu jual beli di situ terjadilah menjadi kota nang makmur. Nah, ada suku di luar Mekah itu nang hendak menguasai Mekah. Nah, lalu diserang, terjadi peperangan. Nang ngarannya Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini asalnya sama-sama datang dari Yaman juga, cuma di luar Mekah beda. Nah, lalu melihat Mekah, asalnya kada kepingin di Mekah lagi tandus, semuanya sudah makmur, kepingin menguasai Mekah. Lalu terjadi peperangan, nang akhirnya menang Bani Khuza'ah, lalu suku Jurhum itu binasa. Tetapi itu sesudah ditinggalkan oleh Nabi Ismail beberapa waktu. Jadi generasi di bawah Nabi Ismail. Jadi anak cucu Nabi Ismail itu mengalami serangan dari Bani Khuza'ah. Pemimpinnya itu Bangaran Amr bin Luhai. Itu karena terkenal, Amr bin Luhai itu terkenal di dalam sejarah Islam. Jadi tahu kita siapa itu Amr Amr bin Luhai. Itu adalah orang yang merebut Mekah sesudah Jurhum, berasal dari Bani Khuza'ah. Lalu inyalah menjadi penguasa Mekah, orangnya sugih. Jadi kalau dahulu itu sekadar minuman yang disediakan, sesudah inya berkuasa, inya wani memberi makanan gratis kepada orang bahaji. Mau itu hebatnya pulang tuh dari sisi itu tuh. Dan ini beserta keturunannya, Khuza'ah itu ujar telah menguasai Mekah itu hampir 500 tahun. Berikutnya itu Mekah itu dikuasai terus menerus oleh Bani Khuza'ah. Nah, salah satu peristiwa yang terjadi sebelum Bani Jurhum itu melarikan diri daripada kota Mekah ketika sudah merasa terdesak, merasa cagar kalah, itu sumur Zam-Zam mereka tutup. Dilimun bahasa kita. Dan karena tahu inilah sebenarnya sumber kehidupan di Mekah itu ini. Jantungnya tuh di sini, pada ringannya di sini, bilanya ini kadada karing sama sekali. Nah, lalu Sapalih bertahan, tetapi sudah sebagai orang yang terjajah lah di situ, Sapalih melarikan diri. Dan cuma sejak saat itu hilanglah sumur Zam-Zam. Dan itu beberapa ratus tahun kemudian karena hanya dibuka kembali sumur Zam-Zam itu oleh kai daripada Nabi kita, yaitu Abdul Muttalib. Jadi lawas benar tuh, lebih 500 tahun artinya tuh sumur Zam-Zam itu hilang. Nah, tetapi tetap aja tadi, cuma Bani Khuza'ah itu mengambil banyu dari luar Mekah. Nah, cuma tetap Mekah dikuasainya. Jadi sumur Zam-Zam hilang, Mekah tetap dikuasai. Nah, lalu yang terjadi itulah diantara peristiwa besar yang menjadi sejarah. Sejak zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya itu sampai kekalahan Jurhum, itu seluruh Arab itu sudah beragama dengan agama Nabi Ibrahim atau agama Nabi Ismail. Ngaran agamanya itu disebut agama Hanifiyah. Jadi apabila ada di dalam Al-Quran itu disebut karena Ibrahim itu apa? Hanifam, muslimah. Jadi agamanya itu agama, napa ngaran agama Nabi Ibrahim, napa ngaran agama Nabi Ismail? Hanifiyah. Ngaran agamanya itu, yaitu agama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sembahyangnya, ibadahnya itu sembahyang 2 kali sehari, ujar itulah pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Dan itulah yang terus dilakukan oleh orang-orang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diangkat menjadi nabi, Abbasidin Kai, Sidin Kai, itulah ibadahnya. Jadi agamanya ngarannya agama Hanifiyah. Nah, lalu pada suatu hari penguasa Mekah nang hanyar nang Bangaran Amr bin Luhai itu pergi ke negeri Syam. Lalu di pedalaman negeri Syam itu ada satu suku ngarannya Amalik atau Amalikah. Mereka itu menyembah patung. Jadi puga melihat orang, kenapa ini menyembah patung? Lalu betapun lawan orang situ, kenapa mereka menyembah patung? Ujar mereka, ini adalah wasilah kami kepada Allah.
Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka ini membantu kami napa-apa nang kami minta. Bilanya kami kada beranak, bapada minta berdoa di sini meminta karena dikabulkan beranak. Bilanya kami kemarau minta supaya turun hujan macam-macam. Ujar Amr bin Luhai, bisalah aku minta sabuting. Hendakku bawa ke Mekah supaya karena kami ada juga tempat meminta. Nah, disinilah mulai rusaknya agama Hanifiyah. Lalu diberi saikong sabuting saling gonalan ngaran patungnya, nah, Hubal. Jadi Hubal itu adalah patung atau berhala pertama yang ada di Mekah, dibawa oleh Amr bin Luhai dari Syam, dari suku Amalikah ngaranna. Amr bin Luhai itu seperti raja nang setiap perkataannya itu adalah hukum. Jadi sejak saat itu diperintahkannya wajib sujud kepada Hubal, maka taatlah seluruh manusia. Kada ada nang waninya melawan rajanya panggilnya. Nah, jadi mulai disitulah inya nang sebelum itu seluruh orang Arab, seluruh Arab itu adalah ahlu tauhid, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Sejak Amr bin Luhai inilah membawa Hubal, sejak itulah agama Arab itu menjadi syirik. Nah, itu. Makanya Nabi kita itu karena di dalam salah satu hadis beliau ujar Nabi, ra'aitu Amr bin Luhayyin yajurru am'aahu finnar. Aku dilihatkan Allah Amr bin Luhai, padahal itu 500 tahun 600 tahun sebelum Rasulullah. Aku melihat nangaran Amr bin Luhai itu menyeret-nyeret paparutannya di dalam neraka. Jadi paparutannya tap air, kayak itulah jalan-jalannya di dalam neraka. Karena inyalah awal-awal nang merusak agama Nabi Ibrahim. Nah, lalu syaitan nang memasuki di hatinya nih. Jadi disinilah supaya kita napa maka sampai kayak itu jawabannya beratan syaitan. Syaitan itu terus berusaha menyesatkan manusia. Jadi Amr bin Luhai tadi melihat orang nang sesat dimasukinya, ya kayak ikam kayak itu juga. Saya tahu ikam anu juga karena saya tahu di Makkah karena ada bebanyu juga macam-macam itu. Gila gagawayan. Bahkan karena timbul pemikiran-pemikiran nang lain. Pahabisannya diperintahkan setiap suku itu supaya beulah juga patung masing-masing. Jadi waktu tawaf, waktu di Mekah itu wajib sujud kepada Hubal, tetapi harus dilestarikan itu di kampung masing-masing, tetapi dengan syarat membawa batu dari Mekah. Nah, lalu masing-masing suku itu baulah patung. Nah, disitulah di dalam Al-Quran itu lengkap aja, cuma ulun nang kada hafal ini suku ini napa ngaran anunya. Misalnya itu kalau orang Yaman itu patungnya itu ngarannya Nasar, orang Irak itu ngarannya Suwa. Ada Yawus, ada Ya'uq, itu macam-macam itu. Banyak ngaran-ngaran anunya nah. Patungnya atau masing-masing nang berasal dari Mekah. Batunya berasal dari Mekah. Jadi itulah awal-awal syirik, awal-awal penyembahan berhala. Dan itu terus berkelanjutan sampai kayaknya Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ketika Nabi kita memasuki kota Makkah. Nah, lalu pada saat Nabi memasuki Makkah, itu di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung. Mohon banyaknya. Jadi asal sabuting berubah menjadi 360. Jadi di antara godaan bisikan syaitan, kesesatan yang dimasukkan ke dalam pikirannya Amr bin Luhai itu supaya patung yang ada di Safa dan Marwah itu diparakakan ke Ka'bah, diandak di higa sumur Zamzam, Isab dan Nailah, dan wajib disembah.
Cuma nya kada tahu lagi kisah bahari bahwa ini orang jahat nang diulah contoh sebagai contoh nang kada baik nang jangan ditiru, tetapi malah disuruh sambah juga, jadi sujud juga di hadapan patung Isa, di hadapan patung Nailah. Anaknya di parak sumur Zam-Zam, kisahnya kayak itu.